Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, perkenalkan nama saya Pernamo. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan ragam kebudayaan salah satu provinsi paling keren di Indonesia, yakni Sumatera Utara. Coba deh, siapa yang nggak kenal sama Danau Toba? Danau vulkanik terbesar di dunia ini bukan cuma sangat indah, tapi juga punya cerita budaya yang luar biasa, mulai dari sukunya, tarian, makanannya, sampai adat istiadatnya, semuanya sangatlah unik. Nah, jadi sudah siapkah Sobat Nusantara sekalian? Mari kita berpetualang budaya di Tanah Horas, Sumatera Utara. Sobat Nusantara, kalau kita lihat pada peta, Sumatera Utara itu ada pada bagian utara Pulau Sumatera dengan beribu kotakan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. Wilayahnya luas banget, ada 25 kabupaten serta 8 kota yang mendiami provinsi tersebut. Nah, di bagian timurnya itu menghadap Selat Malaka dengan baratnya Samudra Hindia. Di utara ia berbatasan dengan Provinsi Aceh dan di selatannya ia bersentuhan dengan Sumatera Barat dan Riau. Yang kerennya lagi, provinsi ini punya 2 bandara internasional. Yang ini Bandara Internasional Kuala Namu dan Silangit, yang jadi gaheran banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Pulau Sumatera tersebut dengan ikonnya Danau Toba. Nah, kalau ngomongin soal ikon Sumatera Utara, pastinya gak lepas dari Danau Toba. Tapi bukan cuma itu saja, di Medan ada Tugu Guru Patimpus, yakni pendiri kota Medan. Lalu ada Tugu Medan Area sebagai simbol perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada Tugu Titik Nol Kota Medan. Tugu ini menandai titik pusat kota Medan. Lalu ada Tugu Raja Sang Naulalu Damanik, yakni monumen ini didirikan untuk mengenang Raja Siantar 14 Sang Nauluh Damanik, tokoh pendiri kota Pematang Siantar. Dan di Siantar juga ada Tugu Becak yang unik, yakni sebagai lambang kehidupan rakyat sehari-hari. Tak lupa pula dengan wisatanya diantaranya yakni Patung Yesus Si Bea-Bea, Bukit Holbung, Air Terjun Si Piso-Piso, dan Gunung Sibaya. Sobat Nusantara, di Sumatera Utara juga memiliki beragam suku bangsa. Di antaranya ada Batak Toba, Garo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, Melayu, sampai Nias. Di setiap suku punya ciri khas tersendiri, seperti suku Batak Toba misalnya punya falsafah Dalihan Natolu atau 3 pilar kehidupan yang ngajarin kita buat saling menghormati. Dan ada di suku Garo punya adat merga, silima, yang erat banget sama kekeluargaan. Dan di suku Nias, siapa sih yang nggak tahu tradisi hombo batu mereka? Yakni lompat batu setinggi 2 meter yang keren itu. Nah, itu semua menunjukkan kalau masyarakat Sumatera Utara tuh kuat, berani, dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Yang satu ini pasti kamu suka, yakni tarian tradisionalnya. Sumatera Utara memiliki berbagai macam tarian yang unik, diantaranya tari tortor, tari serempang 12, tari sigale-gale, tari maena, tari fataele, dan tari talak. Di antaranya tarian ini yakni tari tortor memiliki ciri khas dari Batak Toba, yakni gerakannya yang anggun tapi penuh makna. Dan di Melayu Deli ada tari serampang 12, ini tari romantis yang biasanya menceritakan kisah cinta dua sejoli. Nah, terus ada di Nias adalah tari maena yang energik banget sebagai simbol kebersamaan dan semangat hidup. Nah, semua tarian ini diiringi juga dengan alat musik tradisional seperti gondang, taganing, dan sarune, hapetan, pangora, garantung, ole-ole, dan faritia, juga hesek. Salah satu alat musik ini yakni sarune adalah instrumen tiup yang khas untuk suku Batak Karo. Terdapat jenis juga sarune bolon atau red ganda dan jenis lain yang lebih sederhana. Ini membuat suasana
makin hidup dan menggugah setiap tarian yang diiringinya. Sobat Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang rumah adatnya. Nah, di Sumatera Utara, rumah adat bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga simbol kehidupan dan filosofi. Yang pertama ada adat rumah bolon dari Batak Toba yang besar dan megah. Atapnya tinggi menjulang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan ada juga Siwalu Jabu dari Karo yang dihuni oleh 8 keluarganya. Kebayangkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dari mereka. Kalau di Mandailing ada Bagas Godang, lambang wibawa raja dan pemimpin adat. Dan yang gak kalah keren, Omo Sebua dari Nias, rumah panggung tinggi yang tahan gempa, simbol kekuatan dan kecerdikan nenek moyang dari Pulau Sumatera Utara. Nusantara, kalau bicara soal pakaian adat, wah Sumatera Utara gak ada matinya. Daerah ini memiliki pakaian adat yang berbeda dari setiap sukunya. Di antaranya ada suku Batak Toba, yakni laki-laki menggunakan ampe-ampe dan singkot, perempuan menggunakan hoba-hoba dan haen. Nah, di suku Batak Karo, laki-laki menggunakan uis gatip jongkit dan perempuan menggunakan uis gara. Dan di suku Batak Mandailing, laki-laki menggunakan baju godang, perempuan menggunakan baju kurung. Di suku Batak Simalungun, laki-laki menggunakan kain hiau dengan gotong dan perempuan kain hiau dengan bulang. Nah, di suku Batak Pakpak, laki-laki menggunakan borgot atau baju merapi-rapi dan perempuan menggunakan cimata, yakni baju merapi-api. Dan di suku Batak Angkola, laki-laki menggunakan pakaian dengan ampu dan perempuan menggunakan pakaian dengan bulan. Dan di suku Nias, laki-laki menggunakan baru ohalu dan perempuan menggunakan baru ladari atau oroba sioli. Di Nias ini, pakaian adatnya baru ohalu berupa rompi berwarna coklat atau hitam dengan ornamen kuning. Nah, merah dan hitam. Dan pada pengantin perempuan menggunakan jubah hitam berhiaskan motif binatang terbuat dari beludru merah. Oh iya, mereka juga punya senjata yang khas loh, kayak pisau halasan, pisau gajah dompak, baluse, dan tunggal panaluan. Nah, tunggal panaluan ini adalah tongkat sakral dalam budaya Batak yang tidak selalu sebagai senjata fisik dalam perang, tetapi juga lebih berfungsi sebagai simbol kekuatan spiritual dan ritual. Sobat Nusantara, sekarang saatnya kita membahas bagian paling ditunggu, yakni kulinernya. Sumatera Utara adalah surga bagi pecinta makanan dengan cita rasa yang kaya dan berani. Setiap hidangan menceritakan kisah budaya dan tradisi yang turun-temurun. Nah, hidangan khas yang wajib dicoba yang pertama ada naniura, si sashimi ala Batak yang unik. Bayangkan ikan mas segar yang diolah mentah dengan bumbu khas Batak yang segar dan kaya akan rempah. Rasanya asam, gurih, dan benar-benar berbeda dari makanan lain. Nah, bagi kalian yang suka tantangan, kuliner ini wajib masuk dalam daftar kalian. Selanjutnya ada makanan saksang. Saksang ini merupakan bintang di setiap pesta adat. Hidangan istimewa ini biasanya hadir di acara-acara besar seperti pesta pernikahan atau upacara adat Batak. Nah, daging yang dimasak dengan bumbu andaliman memberikan cita rasa yang kompleks dan membekas di lidah. Selanjutnya ada mie gomak spaghetti ala Batak. Jangan salah, ini bukan mie biasa. Mie tebal ini merupakan mie khas Batak yang disajikan dengan kuah kental berbumbu rempah yang kaya.
cocok banget buat yang pengen kenyang sekaligus menikmati cita rasa autentik dari daerah Sumatera Utara. Selanjutnya ada Bika Ambon. Oleh-oleh ini merupakan oleh-oleh yang wajib kita beli dari Medan. Kue legit yang berlapis dengan aroma pandan yang khas ini adalah ikon kuliner kota Medan. Teksturnya yang lembut dan manis pas membuat kita ketagihan. Selanjutnya ada tuak Batak yang lebih sekedar minuman. Minuman ini merupakan minuman tradisional fermentasi dari pohon aren yang bukan hanya soal rasa tapi juga tentang makna. Di acara adat, tuak disajikan sebagai simbol persaudaraan. Sobat Nusantara, di Sumatera Utara juga memiliki kehidupan yang terhubung erat dengan leluhur alam dan kekuatan spiritual dari ritual adat yang penuh makna sampai pengobatan tradisional yang menyembuhkan. Semuanya ini merupakan bukti bahwa budaya di Sumatera Utara masih hidup dan bernapas. Pada ritual adatnya, penghormatan melampaui waktu. Mengulosi adalah pemberian kain ulos yang penuh kehangatan, seolah memeluk dengan doa dan harapan yang baik. Dan juga ada mengongkel holi, menjadi bukti cinta melampaui kematian dengan memindahkan tulang leluhur ke tempat yang lebih layak. Selanjutnya yang berikutnya mengupah, mengajarkan rasa syukur bahwa setiap momen berharga layak dirayakan dengan penuh hormat. Juga selanjutnya yaitu pengobatannya, secara spiritual dan alam menyembuhkan masyarakat dengan cara yang unik. Kombinasi spiritual herbal dan kasih seperti pada pengobatan tawar yang dilakukan dengan meniup atau mengusap tubuh sambil membaca doa untuk mengusir penyakit. Selanjutnya ada perubat atau datu, tabib yang ahli meramu herbal dan melafalkan jampi-jampi. Selanjutnya ada ritual mendarahi, bahkan melibatkan persembahan hewan pada roh leluhur agar penyakit terangkat. Selanjutnya ada pijat urat dengan minyak kelapa atau jahe yang melancarkan darah dan mengobati nyeri sendi. Sobat Nusantara, kalau bicara soal cerita rakyat, Sumatera Utara punya banyak banget kisah legendaris yang masih hidup sampai sekarang. Beberapa di antaranya yaitu legenda Danau Toba, Putri Hijau, Batu Gantung, Sigale-gale, Hombo Batu, Sampuraga, Gunung Sibayak, dan Batu Persidangan. Dari sekian banyaknya cerita rakyat tersebut, yang paling terkenal tentu saja legenda Danau Toba yang dikisahkan seseorang yang bernama Toba menikahi putri jelmaan ikan dengan syarat tidak boleh membuka rahasianya. Namun pada saat ia marah, ia melanggar janji tersebut. Sang istri dan anaknya kembali ke alam asalnya dan menyebabkan air bah besar yang menenggelamkan desa mereka dan membentuk Danau Toba seperti sekarang. Cerita ini mengajarkan kita pentingnya untuk menepati janji dan menahan amarah. Nah, selain cerita rakyatnya, Sumatera Utara juga terkenal dengan kerajinan tangannya, yakni beberapa di antaranya yang terkenal yaitu kain tenun ulos dan songket Medan, terus ada oles perda Baitak, lalu ada gorga ukiran kayu dan anyaman, pandan, dan rotan. Dari semuanya, yang paling ikonik tentu saja yaitu kain tenun ulosnya. Ulos bukan hanya sekedar kain, tapi sebagai simbol kasih, restu, dan penghormatan dalam adat Batak. Motifnya punya makna yang mendalam, khususnya seperti ragi hotang yang melambangkan persatuan, lalu ada sadung yang berarti kehormatan, dan ragi hidup yang mencerminkan semangat. Nah,
Ulos diberikan dalam acara adat penting sebagai tanda dan cinta dari keluarga. Sobat Nusantara, pada daerah Sumatera Utara juga memiliki jejak peradaban sejarah, yakni prasasti Sitopayan I dengan aksara Silawa dan Batak awal jadi bukti interaksi budaya kuno. Sarkofagus megalitikum menunjukkan kepercayaan kuat pada roh leluhur, pustaha laklak, dan buku dari kayu berisi pengetahuan tradisional, adat, dan ilmu pengobatan. Juga ada batu nisan Islam Barus yang menandai pertemuan budaya lokal dengan Islam sejak berabad-abad yang lalu. Sobat Nusantara, itu dia tadi pengenalan kebudayaan nasional dari Sumatera Utara, sebuah provinsi yang gak cuman kaya akan alam, tapi juga kaya akan budaya dan nilai-nilai luhurnya. Setiap tarian, rumah adat, makanan, dan lagu daerahnya mengajarkan kita arti dari kebersamaan, rasa hormat, dan cinta tanah air. Sebagai generasi muda, ayo kita jaga dan lestarikan budaya Indonesia supaya warisan ini tidak akan jadi cerita tapi terus hidup di masa yang akan datang. Saya Akbar Dango, pamit undur diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dalam membahas kebudayaan nasional di daerah Sumatera Utara. Sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya. Horas menjua-jua.